Hai, halo, selamat datang di Financial Clinic dari QM Financial. Di sini kita akan ngobrolin soal tip dan trik keuangan yang seru because finance should be fun and practical. Mau bahas apa di episode kali ini? Virus corona atau COVID-19 yang telah menyebabkan pandemi secara global ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat saja, tetapi juga menghantam sektor perekonomian di Indonesia yang berdampak cukup dalam. Kalau kamu sempat mengikuti gejolak pasar saham sejak awal tahun 2020, indeks harga saham gabungan mengalami penurunan sangat signifikan. Tak pelak, hal ini menimbulkan kekhawatiran para investor dan masyarakat pada umumnya karena ketidakpastian pasar terus menunjukkan pelemahan. Tak sedikit investor yang telah mencairkan instrumen investasinya karena hal ini. Bagaimana dengan kamu? Apa kabar investasimu sampai dengan saat ini? Untuk saat ini yang kita perlukan adalah tetap tenang dan memikirkan strategi investasi yang paling tepat. Tapi, gimana sih cara investasi yang benar? Untuk tahu strategi investasi yang tepat, kita harus balik lagi ke tujuan lo apa? Apa yang menjadi tujuan keuanganmu ketika kamu mulai investasi? Ingat, investasi itu harus punya judul, ada pula nilai rupiahnya, dan sampai ada juga jangka waktunya. Investasi harus jelas untuk apa, nggak boleh ngambang. Lalu sesuaikan juga dengan profil risikomu sendiri. Apakah kamu termasuk investor konservatif yang selalu mencari aman? Ataukah moderat yang bisa menoleransi risiko hingga batas-batas tertentu? Ataukah kamu termasuk agresif yang menganggap penurunan harga saham adalah kesempatan untuk menyerok saham-saham fundamental bagus dengan harga saham murah? Seharusnya sih, kamu bisa dengan mudah mengenali dirimu sendiri soal profil risiko ini ya. Jangan memaksa, karena kalau kamu berinvestasi tetapi tidak sesuai dengan profil risikomu, maka yang ada tujuan keuanganmu akan lebih sulit untuk tercapai. Saat berinvestasi, kita berhadapan dengan risiko. Untuk meminimalkan risiko, kita bisa memilih produk berdasarkan jangka waktu. Untuk tujuan finansial jangka pendek, kita cenderung menghindari risiko. Produk yang bisa dipakai deposito, obligasi, reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Produk untuk jangka menengah bisa memakai reksadana campuran dan untuk jangka panjang bisa dengan reksadana saham atau langsung pada investasi saham. Terus ternyata selama pandemi corona, investasi jadi minus. Gimana dong? Nah, pertama, ayo cek lagi. Tujuan lo apa? Ingat kembali bahwa tujuan ini ada judulnya, jangka waktu, dan nilai. Tujuan keuangan yang mana yang minus? Karena pasti kamu punya beberapa tujuan keuangan dan ada di beberapa instrumen kan? Berapa jumlah yang kamu butuhkan untuk tujuan keuangan itu? Cek lagi secara cermat. Jika tujuan keuanganmu adalah jangka panjang dan dana daruratmu cukup, kamu bisa melanjutkan investasimu. Sesuaikan dengan kondisi keuanganmu ya. Di masa-masa darurat seperti ini, kamu memang harus mengatur ulang alokasi arus kasmu. Sesuaikan pengeluaran dengan penghasilan. Ingat selalu gunakan uang dingin alias uang yang memang dialokasikan untuk investasi. Sebaiknya tidak pakai uang yang akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jika tujuan keuanganmu adalah dalam jangka pendek dan dana darurat cukup, maka kamu bisa hold investasi kamu. Jangan ditambah dulu. Perhitungkan lagi jika memang ingin dicairkan sekarang atau dipindah ke instrumen lain yang lebih aman. Kamu bisa saja melakukannya. Yap, sekali lagi, selalu pertimbangkan setiap keputusan keuangan dengan seksama. Sesuaikan kondisi keuanganmu, karena tidak pernah ada satu solusi untuk berbagai masalah. Kamu bisa mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tergantung situasi dan kondisimu yang pasti akan berbeda dengan orang lain. Sekian dulu episode kali ini, sampai ketemu di video Financial Clinic selanjutnya yang lebih seru lagi. Because finance should be fun and practical.